Malam itu, Yerusalem tidak tidur. Ribuan, mungkin puluhan ribu, warga Israel memadati jalan-jalan utama. Bukan untuk merayakan, melainkan untuk menumpahkan amarah yang telah membusuk dalam diri mereka selama berbulan-bulan. Jalan King George, yang biasanya ramai dengan turis dan pedagang, kini dipenuhi lautan bendera Israel yang dikibarkan terbalik, simbol protes yang kian lazim. Teriakan, keadilan untuk Gaza, dan pulangkan anak kami, menggema, berbaur dengan nyanyian-nyanyian kuno Yahudi yang dialihfungsikan menjadi lagu protes. Ketegangan di Israel telah mencapai titik didih. Perang di Gaza, yang mulanya didukung mayoritas, kini terasa seperti luka terbuka yang tak kunjung sembuh. Jumlah korban jiwa di Gaza terus bertambah, sementara nasib para sandera Israel yang masih ditahan Hamas menjadi kartu tawar-menawar politik yang kejam. Rakyat Israel merasa dikhianati oleh pemerintahan yang mereka anggap gagal. Kegagalan ini bukan lagi sekadar isu politik, melainkan bencana kemanusiaan yang nyata. Di tengah hiruk-pikuk itu, api mulai menari di sebuah sudut kota yang paling sakral, di kediaman resmi Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, di Jalan Balfour. Bukan api yang membakar semak-semak, melainkan nyala api yang sengaja dinyalakan, menjilat dinding-dinding batu Yerusalem yang ikonik. Awalnya hanya percikan kecil, terlihat seperti sekadar obor yang dipegang oleh seorang demonstran. Namun, dengan cepat, api itu menyebar, memicu alarm, dan menarik perhatian semua orang. Seorang jurnalis muda, Avi Cohen, berdiri di tengah kerumunan yang sesak. Mikrofonnya diangkat tinggi, wajahnya diterangi cahaya ponsel yang merekam langsung. Ia adalah wartawan lepas yang baru saja kembali dari tugas liputan di perbatasan Gaza. Pengalaman melihat langsung penderitaan di sana, baik dari sisi tentara Israel yang trauma maupun warga Palestina yang kehilangan segalanya, telah mengubahnya. Malam ini, ia tidak hanya melaporkan, ia juga merasakan gejolak emosi yang sama dengan massa. Saat ini, saya berada di luar kediaman resmi PM Netanyahu, lapor Avi dengan suara gemetar, dan api mulai terlihat di salah satu sisi bangunan. Belum ada konfirmasi resmi, namun beberapa sumber di lapangan mengatakan ini adalah tindakan para demonstran yang frustrasi. Laporan Avi menjadi viral dalam hitungan detik. Media internasional segera mengambil alih siaran langsungnya. Stasiun-stasiun berita besar di seluruh dunia, mulai dari BBC hingga Al Jazeera, menyiarkan adegan dramatis itu. Kantor berita The Associated Press, AP, merilis laporan kilat, protes di Yerusalem berubah menjadi aksi pembakaran, kediaman PM Netanyahu terbakar. Laporan itu juga menyinggung ketidakpuasan publik yang telah memuncak selama berbulan-bulan, terutama setelah laporan-laporan terbaru dari PBB dan kelompok-kelompok HAM yang menyebutkan adanya bencana kelaparan buatan manusia di Gaza akibat blokade Israel. Mengutip sumber dari AP, ketidakmampuan pemerintah untuk mencapai kesepakatan sandera dan terus berlanjutnya operasi militer di Gaza telah memicu perpecahan yang mendalam di dalam masyarakat Israel sendiri. Banyak keluarga sandera kini secara terbuka menuntut pengunduran diri Netanyahu. Api itu terus membesar, memantulkan bayangan oranye yang menari-nari di wajah-wajah orang Yahudi yang menuntut keadilan bagi warga Gaza. Di mata mereka, perang ini telah mencoreng moralitas Yahudi. Para pengunjuk rasa ini bukan musuh, melainkan warga negara yang berduka, marah, dan merasa dikhianati. Mereka percaya, perang yang awalnya untuk membalas dendam kini telah berubah menjadi pembalasan tanpa akhir. Beberapa dari mereka adalah mantan tentara, beberapa adalah orang tua yang takut putra-putri mereka akan menjadi korban berikutnya, dan banyak yang hanya ingin perang ini berakhir agar kehidupan bisa kembali normal. Malam itu, di Yerusalem, tidak ada yang bisa lagi menyangkal bahwa api yang membakar rumah itu adalah api yang sama dengan yang membakar hati ribuan rakyatnya sendiri. Ini bukan lagi sekadar protes. Ini adalah sebuah ledakan emosional dari rakyat yang telah mencapai batas kesabarannya. Dan api di rumah PM Netanyahu adalah simbol kejatuhan sebuah era, sebuah simbol perlawanan yang baru saja dimulai. Api itu bukanlah api biasa. Ia adalah api yang membakar sebuah ide, sebuah simbol kekuasaan yang dianggap tak tersentuh. Seluruh Yerusalem dan, pada akhirnya, seluruh dunia menyaksikan dengan mata telanjang kejatuhan simbol itu. Api yang mulanya hanya percikan, kini melahap fasad batu, merambat naik ke jendela-jendela yang dahulu megah. Api itu adalah manifestasi visual dari kemarahan yang telah membara dalam dada ribuan warga Israel yang kini berdiri di jalanan, meneriakan tuntutan mereka. Di tengah lautan massa, Avi Cohen, sang jurnalis,
tidak mengalihkan pandangannya. Matanya memerah, bukan karena asap, melainkan karena perpaduan emosi yang bergejolak. Ia merasa takut, namun sekaligus terinspirasi. Ia tahu, momen ini adalah titik balik. Ia mengangkat kamera ponselnya lebih tinggi, menyiarkan langsung adegan yang tak akan pernah dilupakan. Layar ponselnya dipenuhi komentar yang membanjiri. Akhirnya, Netanyahu harus mundur. Ini bukan Yahudi, ini Zionis. Tak jauh darinya, tiga sosok yang kelak akan menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi ini berdiri berdampingan. Ada Sarah, seorang relawan medis yang biasanya menolong korban luka, tetapi malam ini ia menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang melepaskan rasa frustrasi. Ia menggendong tas medis kecilnya, siap jika ada yang terluka, tetapi matanya terpaku pada api itu. Baginya, api ini adalah simbol dari kegagalan sistem kesehatan yang semakin tergerus oleh dana militer yang membengkak. Di sampingnya, berdiri Eli, seorang mantan tentara yang rambutnya mulai memutih di pelipis. Ia kehilangan putranya, seorang prajurit muda, dalam sebuah baku tembak yang menurutnya tidak perlu. Eli tidak berteriak atau mengutuk. Ia hanya menatap kosong. Api itu seperti cermin yang memantulkan wajah putranya yang selalu tersenyum. Eli tidak menginginkan kekuasaan, ia hanya menginginkan keadilan. Sebuah pengakuan bahwa nyawa putranya tidaklah sia-sia, dan perang ini harus diakhiri. Terakhir, ada Yael, seorang seniman dengan rambut ikal yang terurai. Tangannya, yang biasanya digunakan untuk menciptakan karya seni yang indah, kini menggenggam spidol dan selembar karton. Di karton itu, ia melukiskan siluet burung merpati yang terbakar di atas api, dengan tulisan, "Kebenaran di abu." Yael selama ini telah menyuarakan protes melalui karya-karyanya, tetapi malam ini, ia menyaksikannya secara langsung, tanpa perantara. Baginya, api itu adalah mahakarya, sebuah karya seni yang diciptakan oleh ribuan jiwa yang terluka. Di lokasi, laporan langsung Avi Cohen mendapatkan perhatian internasional. Media-media besar mulai mengutip siarannya. CNN, misalnya, melaporkan, seorang jurnalis lepas Israel, Avi Cohen, berhasil merekam secara langsung momen dramatis api yang membakar kediaman PM Netanyahu. Rekaman ini menjadi bukti visual dari eskalasi ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber, CNN Breaking News, laporan khusus, 13 September 2024. Sementara itu, The New York Times, dalam analisis mendalamnya, dari perang ke protes, bagaimana Israel mencapai titik didih, mencatat bahwa peristiwa ini bukanlah tindakan vandalisme yang terisolasi, melainkan puncak dari gelombang protes yang dipicu oleh kegagalan politik dan krisis moral di dalam negeri. Sumber, The New York Times, 14 September 2024. Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa kemarahan publik tidak hanya berpusat pada penanganan perang, tetapi juga pada isu-isu domestik seperti inflasi, ketidaksetaraan sosial, dan korupsi. Di tengah semua itu, Avi Cohen berhasil mendapatkan rekaman paling dramatis. Saat api mencapai puncaknya, sebuah jendela pecah dan, untuk sesaat, sebuah bayangan terlihat di dalamnya. Bayangan seorang wanita yang mungkin adalah istri Perdana Menteri, atau salah satu stafnya. Bayangan itu hanya terlihat sekejap, namun cukup bagi Avi untuk merekamnya. Momen itu menunjukkan bahwa di balik simbol kekuasaan yang terbakar, ada manusia yang juga menjadi korban. Avi tahu, rekaman ini adalah kunci, bukan hanya untuk memberitakan, tetapi juga untuk menyelidiki. Ia yakin ada lebih dari sekadar aksi demonstrasi di balik semua ini. Ketika api mulai padam dan pemadam kebakaran datang, kerumunan tidak bubar. Mereka hanya mundur selangkah, menyaksikan asap hitam mengepul ke langit. Eli, Sarah, dan Yael berdiri di sana, menyaksikan hingga akhir. Mereka tidak merasa bangga, tetapi juga tidak menyesal. Mereka melihat api itu bukan sebagai kehancuran, melainkan sebagai sebuah pembersihan dari sistem yang mereka anggap rusak. Bagi mereka, malam ini adalah awal dari segalanya. Malam ini, mereka menyaksikan kejatuhan sang simbol, dan dari abunya, mereka berharap akan tumbuh keadilan yang baru. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka tahu, setelah malam ini, tidak ada yang akan sama lagi. Api itu bukanlah api biasa. Ia adalah api yang membakar sebuah ide, sebuah simbol kekuasaan yang dianggap tak tersentuh. Seluruh Yerusalem dan, pada akhirnya, seluruh dunia menyaksikan dengan mata telanjang kejatuhan simbol itu.
Api yang mulanya hanya percikan, kini melahap fasad batu, merambat naik ke jendela-jendela yang dahulu megah. Api itu adalah manifestasi visual dari kemarahan yang telah membara dalam dada ribuan warga Israel yang kini berdiri di jalanan, meneriakkan tuntutan mereka. Di tengah lautan massa, Avi Cohen, sang jurnalis, tidak mengalihkan pandangannya. Matanya memerah, bukan karena asap, melainkan karena perpaduan emosi yang bergejolak. Ia merasa takut, namun sekaligus terinspirasi. Ia tahu, momen ini adalah titik balik. Ia mengangkat kamera ponselnya lebih tinggi, menyiarkan langsung adegan yang tak akan pernah dilupakan. Layar ponselnya dipenuhi komentar yang membanjiri. Akhirnya, Netanyahu harus mundur. Ini bukan Yahudi, ini Zionis. Tak jauh darinya, tiga sosok yang kelak akan menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi ini berdiri berdampingan. Ada Sarah, seorang relawan medis yang biasanya menolong korban luka, tetapi malam ini ia menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang melepaskan rasa frustrasi. Ia menggendong tas medis kecilnya, siap jika ada yang terluka, tetapi matanya terpaku pada api itu. Baginya, api ini adalah simbol dari kegagalan sistem kesehatan yang semakin tergerus oleh dana militer yang membengkak. Di sampingnya, berdiri Eli, seorang mantan tentara yang rambutnya mulai memutih di pelipis. Ia kehilangan putranya, seorang prajurit muda, dalam sebuah baku tembak yang menurutnya tidak perlu. Eli tidak berteriak atau mengutuk. Ia hanya menatap kosong. Api itu seperti cermin yang memantulkan wajah putranya yang selalu tersenyum. Eli tidak menginginkan kekuasaan. Ia hanya menginginkan keadilan. Sebuah pengakuan bahwa nyawa putranya tidaklah sia-sia, dan perang ini harus diakhiri. Terakhir, ada Yael, seorang seniman dengan rambut ikal yang terurai. Tangannya, yang biasanya digunakan untuk menciptakan karya seni yang indah, kini menggenggam spidol dan selembar karton. Di karton itu, ia melukiskan siluet burung merpati yang terbakar di atas api, dengan tulisan, "Kebenaran di abu." Yael selama ini telah menyuarakan protes melalui karya-karyanya, tetapi malam ini, ia menyaksikannya secara langsung, tanpa perantara. Baginya, api itu adalah mahakarya, sebuah karya seni yang diciptakan oleh ribuan jiwa yang terluka. Di lokasi, laporan langsung Avi Cohen mendapatkan perhatian internasional. Media-media besar mulai mengutip siarannya. CNN, misalnya, melaporkan, seorang jurnalis lepas Israel, Avi Cohen, berhasil merekam secara langsung momen dramatis api yang membakar kediaman PM Netanyahu. Rekaman ini menjadi bukti visual dari eskalasi ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber, CNN Breaking News, laporan khusus, 13 September 2024. Sementara itu, The New York Times, dalam analisis mendalamnya, dari perang ke protes, bagaimana Israel mencapai titik didih, mencatat bahwa peristiwa ini bukanlah tindakan vandalisme yang terisolasi, melainkan puncak dari gelombang protes yang dipicu oleh kegagalan politik dan krisis moral di dalam negeri. Sumber, The New York Times, 14 September 2024. Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa kemarahan publik tidak hanya berpusat pada penanganan perang, tetapi juga pada isu-isu domestik seperti inflasi, ketidaksetaraan sosial, dan korupsi. Di tengah semua itu, Avi Cohen berhasil mendapatkan rekaman paling dramatis. Saat api mencapai puncaknya, sebuah jendela pecah dan, untuk sesaat, sebuah bayangan terlihat di dalamnya. Bayangan seorang wanita yang mungkin adalah istri Perdana Menteri, atau salah satu stafnya. Bayangan itu hanya terlihat sekejap, namun cukup bagi Avi untuk merekamnya. Momen itu menunjukkan bahwa di balik simbol kekuasaan yang terbakar, ada manusia yang juga menjadi korban. Avi tahu, rekaman ini adalah kunci, bukan hanya untuk memberitakan, tetapi juga untuk menyelidiki. Ia yakin ada lebih dari sekadar aksi demonstrasi di balik semua ini. Ketika api mulai padam dan pemadam kebakaran datang, kerumunan tidak bubar. Mereka hanya mundur selangkah, menyaksikan asap hitam mengepul ke langit. Eli, Sarah, dan Yael berdiri di sana, menyaksikan hingga akhir. Mereka tidak merasa bangga, tetapi juga tidak menyesal. Mereka melihat api itu bukan sebagai kehancuran, melainkan sebagai sebuah pembersihan dari sistem yang mereka anggap rusak. Bagi mereka, malam ini adalah awal dari segalanya. Malam ini, mereka menyaksikan kejatuhan sang simbol, dan dari abunya, mereka berharap akan tumbuh keadilan yang baru. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,
Tetapi mereka tahu, setelah malam ini, tidak ada yang akan sama lagi. Asap masih membubung tinggi di atas kediaman Perdana Menteri, membayangi langit Yerusalem yang gelap. Kerumunan massa perlahan-lahan mulai membubarkan diri, tetapi tidak semua. Sebagian besar orang masih tetap tinggal, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbagi minuman dan cerita, atau hanya duduk diam, memandang sisa-sisa api. Di antara mereka, sosok-sosok yang akan menjadi poros cerita ini mulai menampakkan diri. Mereka adalah Sarah, Eli, dan Yael. Mereka bukan pemimpin demonstrasi, bukan pula agitator yang terkenal. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang, di tengah kekacauan ini, menemukan satu sama lain dan kesamaan tujuan. Sarah adalah sosok pertama yang bergerak. Sebagai relawan medis, instingnya adalah menolong. Ia mendekati seorang demonstran tua yang batuk-batuk akibat asap. Dengan cekatan, ia mengeluarkan masker N95 dari tas medisnya dan memberikannya. "Pakai ini, Pak. Asapnya tidak baik untuk pernapasan," katanya dengan lembut. Pria tua itu menatapnya. Matanya dipenuhi rasa terima kasih dan kelelahan. "Ini bukan lagi soal politik, Nak. Ini soal hati," bisiknya. Kata-kata itu beresonansi dalam diri Sarah. 2 tahun lalu, ia adalah perawat di rumah sakit Hadassah. Ia berhenti setelah menyaksikan bagaimana sistem kesehatan runtuh di bawah tekanan perang dan prioritas pemerintah yang, menurutnya, salah arah. Pemerintah lebih peduli membeli jet tempur daripada menyediakan ventilator, keluhnya suatu kali kepada rekannya. Puncak kekecewaannya terjadi saat seorang anak kecil yang menderita kanker tidak bisa mendapatkan obatnya karena pasokan terhambat. Sejak itu, Sarah memutuskan untuk mengabdikan hidupnya sebagai relawan medis, menggunakan pengetahuannya untuk menolong siapapun yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang politik. Baginya, api yang membakar rumah PM adalah simbol dari kegagalan total sistem yang ia perjuangkan selama ini. Ini bukan tindakan vandalisme, ini adalah sebuah peringatan. Di dekatnya, Eli berjalan perlahan. Langkahnya berat, seolah membawa beban tak kasat mata. Ia adalah sosok yang paling tenang di antara yang lain, tetapi ketenangan itu menipu. Di dalam dirinya, badai emosi mengamuk. Eli pernah menjadi komandan di unit komando elit. Ia pensiun setahun lalu, bukan karena usianya, melainkan karena ia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan salah dalam perang ini. Eli menyaksikan langsung putranya, Yul, seorang prajurit berusia 20 tahun, gugur dalam sebuah operasi yang menurutnya bisa dihindari. Pemerintah memberikan medali dan upacara pemakaman militer. Namun Eli merasa itu semua hanyalah sandiwara. "Mereka membunuh anakku untuk sebuah medali. Ini bukan perang, ini bisnis," gumamnya kepada istrinya suatu malam. Istrinya, yang juga berduka, tidak bisa menjawab. Sejak saat itu, Eli bergabung dengan kelompok-kelompok protes yang dipimpin oleh keluarga-keluarga sandera dan tentara yang gugur. Ia menentang Perdana Menteri bukan karena politik, melainkan karena ia menuntut pertanggungjawaban. Baginya, api yang membakar rumah itu adalah simbol dari pengorbanan yang sia-sia. Ia tidak peduli siapa yang menyalakan api itu, yang ia pedulikan adalah bahwa api itu akhirnya terlihat oleh semua orang. Kemudian ada Yael, yang masih berdiri di dekat lokasi api, sibuk dengan sketsanya. Rambut ikal coklatnya diterangi oleh lampu jalan, matanya yang tajam menatap pemandangan di depannya. Yael adalah seorang seniman lukis yang terkenal. Karya-karyanya seringkali menggambarkan realitas sosial dan politik Israel. Namun, sejak perang dimulai, ia merasa karyanya tidak lagi cukup. Kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan penderitaan. Kuas dan kanvas pun terasa hampa, ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Haaretz beberapa bulan sebelumnya. Rakyat Israel dan Palestina terkunci dalam sebuah siklus kekerasan yang tidak ada habisnya. Seni saya harus menjadi suara mereka yang tidak bisa lagi berteriak. Sejak saat itu, ia mulai membuat seni jalanan. Lukisan-lukisan muralnya tentang perdamaian dan kerugian perang dapat ditemukan di seluruh Yerusalem dan Tel Aviv. Malam ini, ia tidak melukis, ia menyaksikan. Api yang membakar rumah PM Netanyahu baginya adalah sebuah karya seni yang mengerikan dan indah pada saat yang sama. Itu adalah kebenaran yang telanjang, tanpa hiasan atau metafora. Sebuah api yang diciptakan oleh ribuan jiwa yang terluka, yang tidak bisa lagi diam. Yael merasa, api ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah revolusi.
Ketiganya tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Namun, di tengah kerumunan yang mulai menipis, takdir mempertemukan mereka. Sarah melihat Eli yang berdiri termangu, menawarkan sebotol air. Eli, dengan suara serak, mengucapkan terima kasih. Yael, yang melihat interaksi itu, tersenyum dan mendekat. "Kamu tidak sendirian," katanya kepada Eli. Mereka duduk di pinggir jalan, memandangi kerumunan yang tersisa, berbicara tentang ketakutan, harapan, dan kekecewaan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka semua merasakan hal yang sama. Mereka adalah wajah-wajah pemberontak yang tidak menginginkan kekuasaan, melainkan hanya menuntut keadilan. Sebuah artikel dari The Guardian yang diterbitkan keesokan harinya, berjudul, "Di balik api di Yerusalem, wajah-wajah kekecewaan," menyoroti betapa beragamnya latar belakang para demonstran yang hadir. Laporan tersebut mencatat, tidak ada satupun wajah pemberontak di sini. Mereka adalah pensiunan, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan mantan prajurit. Mereka semua bersatu dalam satu kesamaan, rasa frustrasi yang mendalam terhadap pemerintah mereka. Sumber, The Guardian, 14 September 2024. Laporan itu juga mengutip pernyataan seorang sosiolog dari Universitas Tel Aviv. Pembakaran ini bukanlah tindakan ekstremis. Ini adalah wujud dari trauma kolektif yang dialami masyarakat Israel. Mereka menyadari bahwa perang ini tidak hanya merugikan Palestina, tetapi juga menghancurkan jiwa mereka sendiri. Dalam kegelapan malam, di tengah reruntuhan yang masih berasap, Sarah, Eli, dan Yael menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah gerakan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka bukan sekadar orang-orang yang marah. Mereka adalah simbol dari sebuah generasi yang menolak untuk diam. Mereka adalah wajah-wajah pemberontak yang akan menantang status quo, dan mereka akan terus berjuang sampai keadilan, baik untuk Gaza maupun untuk Israel, benar-benar tercapai. Di balik asap tebal yang membumbung dari rumah Perdana Menteri, sebuah operasi yang jauh lebih rapi dan dingin sedang berlangsung. Kekacauan di jalanan Yerusalem, yang dianggap oleh publik sebagai ekspresi spontan dari kemarahan, sebenarnya adalah puncak gunung es dari sebuah skenario yang telah disusun dengan teliti. Di sebuah bunker rahasia di pinggiran Tel Aviv, jauh dari keramaian dan sorotan media, seorang pejabat militer berpangkat tinggi, Mayor Jenderal Naftali Ben-Ami, mengawasi semuanya dari balik layar. Naftali adalah sosok yang karismatik, cerdas, dan ambisius. Ia adalah pahlawan perang, dihormati oleh anak buahnya, dan diidolakan oleh media. Namun, di balik seragamnya yang berkilau, ada ambisi yang tak terpuaskan. Ia percaya bahwa Perdana Menteri Netanyahu telah gagal total. Baginya, Netanyahu adalah simbol dari kelambanan, korupsi, dan inkompetensi yang telah merusak negara. Naftali yakin, hanya ia yang bisa membawa Israel kembali ke jalan yang benar. Ia tidak peduli dengan demokrasi atau proses politik yang berlarut-larut. Ia menginginkan kekuasaan, dan ia akan mendapatkannya dengan cara apapun. Rencananya dimulai berbulan-bulan yang lalu. Menggunakan jaringan intelijennya yang luas, ia menyusupkan agen-agennya ke dalam kelompok-kelompok protes. Mereka bukan sekadar provokator. Mereka adalah operator terlatih yang bertugas mengipasi api kemarahan, memanipulasi informasi, dan memastikan bahwa demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi kekerasan. Naftali dan timnya menciptakan narasi yang sempurna, bahwa pemerintah menyembunyikan kebenaran tentang nasib para sandera dan sengaja memperpanjang perang demi kepentingan politik. Mereka menyebarkan video-video editan dan laporan palsu melalui media sosial. Mereka juga memanipulasi algoritma berita, memastikan bahwa setiap berita buruk tentang pemerintah akan menjadi viral. Malam pembakaran rumah Perdana Menteri adalah puncak dari semua itu. Bukan seorang demonstran biasa yang menyulut api, itu adalah agen-agen Naftali. Mereka menyusup ke tengah kerumunan, membaur dengan rapi, dan menggunakan alat-alat pembakar yang telah dipersiapkan sebelumnya. Momen api mulai menjalar ke dinding rumah adalah sinyal bagi Naftali bahwa rencananya berjalan dengan baik. Ia tersenyum dingin di dalam bunkernya, melihat siaran langsung dari ponsel Avi Cohen yang tersebar di seluruh dunia. Naftali menginstruksikan stafnya untuk menyebarkan serangkaian laporan palsu. Sebarkan berita bahwa ada bom Molotov yang dilemparkan oleh demonstran. Fokuskan pada kekerasan, bukan pada alasan mereka berdemonstrasi, perintahnya dengan tenang. Hubungi media-media internasional dan pastikan mereka melaporkan bahwa ini adalah tindakan ekstremis yang merusak stabilitas negara.
Kita harus membuat rakyat Israel takut. Hanya dalam ketakutan, mereka akan mencari pemimpin yang kuat. Salah satu laporan yang dibuat-buat adalah wawancara dengan seorang saksi mata anonim yang mengaku melihat sekelompok demonstran militan melempar bom Molotov. Laporan ini dengan cepat diambil alih oleh media-media pro-pemerintah, seperti Arutz Sheva, yang memuat headline dramatis, "Aksi teror di Yerusalem, demonstran pro-Gaza bakar rumah Perdana Menteri." Laporan tersebut mencoba menjauhkan insiden ini dari isu-isu internal dan menggambarkannya sebagai tindakan yang didalangi oleh kelompok-kelompok anti-Israel. Sumber, Arutz Sheva, 14 September 2024. Namun, laporan lain, seperti yang diterbitkan oleh Yediot Ahronot, mencoba memberikan perspektif yang lebih seimbang. Mereka mewawancarai para demonstran yang hadir di lokasi dan menemukan bahwa tidak ada kelompok militan yang terlihat. Kekacauan itu tampak organik, tulis reporter Yediot Ahronot. Ini adalah kekacauan yang dipicu oleh kemarahan, bukan oleh kelompok terorganisir. Sumber, Yediot Ahronot, 14 September 2024. Namun, Naftali telah memastikan bahwa laporan-laporan ini akan tenggelam dalam lautan berita palsu yang telah ia sebarkan. Di bunkernya, Naftali menerima laporan dari agennya. Misi berhasil, Jenderal. Kami berhasil menempatkan bukti yang mengarah pada kelompok-kelompok demonstran, lapor seorang agen. Naftali hanya mengangguk. Ia tidak peduli dengan kebenaran. Yang ia pedulikan adalah kekacauan. Tujuan akhirnya adalah memicu krisis politik yang tidak bisa diatasi oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dengan opini publik yang terpecah, partai-partai koalisi akan runtuh, dan Netanyahu akan dipaksa untuk mengundurkan diri atau menghadapi mosi tidak percaya. Pada saat itu, Naftali akan muncul sebagai pahlawan yang kuat dan dapat menyatukan negara. Ia telah membangun aliansi rahasia dengan beberapa pejabat tinggi militer dan politisi yang tidak puas. Mereka semua percaya bahwa Naftali adalah satu-satunya harapan bagi Israel. Dalam kegelapan malam, di tengah kekacauan yang ia ciptakan, Naftali Ben Ami melihat kekuasaan semakin dekat. Ia tidak melihat api yang membakar rumah, ia melihat tahta yang kosong. Ia tahu, rencananya berjalan dengan sempurna. Ia telah memanipulasi emosi publik, membungkam suara-suara yang tidak sejalan, dan menciptakan sebuah narasi di mana ia akan menjadi pahlawan. Ia adalah dalang, dan ia siap untuk mengambil alih panggung. Naftali tidak tahu bahwa tindakannya akan memicu reaksi berantai yang akan membongkar semua kebohongannya. Ia tidak tahu bahwa David Levy, seorang inspektur idealis, akan ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini, dan bahwa ia akan menemukan jejak-jejak konspirasi yang mengarah langsung ke bunkernya. Tetapi untuk saat ini, Naftali merasa yakin. Ia telah memenangkan pertarungan pertama, dan kekuasaan semakin dekat. Pagi itu, Yerusalem diselimuti kabut yang lebih tebal dari biasanya, seolah kota itu sendiri sedang berduka. Bau asap masih tercium di udara, sisa-sisa dari api yang telah membakar kediaman Perdana Menteri semalam. Di sebuah kantor yang berjarak tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian, Inspektur David Levy memandangi peta kota yang terpampang di dinding. Peta itu ditandai dengan pin-pin merah yang menunjukkan lokasi protes, pin hitam untuk lokasi penangkapan, dan pin oranye yang berkedip-kedip di atas rumah Perdana Menteri, titik pusat dari semua kekacauan ini. David Levy adalah seorang perwira polisi dengan reputasi yang tak tercela. Ia idealis, dan itu membuatnya menjadi sosok langka di tengah birokrasi yang seringkali korup dan dipolitisasi. Ia tidak peduli dengan popularitas atau promosi. Baginya, satu-satunya hal yang penting adalah keadilan. Ia percaya bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian. Ia selalu mengatakan kepada rekan-rekannya, hukum adalah cermin masyarakat. Jika cermin itu retak, kita harus memperbaikinya, bukan menyembunyikan retakannya. Pukul 8 pagi, David dipanggil ke ruang rapat darurat. Di sana, ia bertemu dengan Komandan Kepala Kepolisian Yerusalem, Mayor Jenderal Golan. Komandan Golan, seorang pria parubaya yang lelah dan sinis, memandang David dengan mata penuh keraguan. "Levy," katanya tanpa basa-basi, "kasus ini di tanganmu. PM sendiri yang meminta kamu. Ia ingin penyelidikan yang bersih, cepat, dan tegas." David mengangguk. "Tujuanku hanya satu, Jenderal, menemukan kebenaran. Siapapun yang bertanggung jawab, mereka akan menghadapi hukum." "Bagus," kata Komandan Golan,
Matanya mengamati David. "Terserah kamu mau mulai dari mana, tapi jangan libatkan politik. Ini kasus kriminal, bukan urusan politik. Ambil semua tim yang kamu butuhkan." David meninggalkan ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, di balik instruksi, tanpa politik, ada tekanan besar dari atas untuk menyalahkan para demonstran dan membungkam gerakan protes. Namun, ia tidak akan membiarkan dirinya dimanipulasi. Misinya hanya satu, menegakkan keadilan. Ia tidak akan peduli apakah pelakunya adalah seorang demonstran yang marah, seorang agen asing, atau bahkan seseorang dari dalam lingkaran kekuasaan. Ia akan memburu mereka semua. Pencarian pertamanya dimulai dari rekaman-rekaman media sosial. Ia meminta tim forensik digitalnya untuk mengumpulkan semua video dan foto yang diunggah dari lokasi kejadian. Cari wajah-wajah yang mencurigakan. Cari siapa yang berada di dekat api saat itu. Tinjau setiap detik. Perintahnya. Di antara ribuan rekaman yang masuk, satu video menonjol. Video itu diambil oleh seorang jurnalis lepas, Avi Cohn. Rekaman itu berkualitas tinggi dan menunjukkan momen dramatis api yang mulai menjilat dinding. David melihat video itu berulang-ulang, memutar setiap bingkai. Ia melihat seorang pria dan wanita yang tampak sangat gelisah di dekat api. Mereka tidak berteriak seperti demonstran lain. Mereka hanya berdiri, mengawasi dengan tatapan mata yang aneh. David meminta timnya untuk mengidentifikasi kedua orang itu. "Mereka bukan demonstran biasa," gumamnya pada dirinya sendiri. "Gerak-gerik mereka terlalu terorganisir." David juga membaca laporan-laporan media. Ia menemukan laporan yang bertentangan. Laporan dari The Times of Israel menyebutkan bahwa api itu adalah hasil dari bom Molotov yang dilemparkan oleh sekelompok ekstremis sayap kiri. Laporan ini mengutip seorang sumber yang dekat dengan kepolisian. Namun, sumber-sumber lain, seperti yang diterbitkan oleh Haaretz, membantah klaim ini. Haaretz mewawancarai beberapa demonstran yang berada di lokasi dan mereka mengatakan, "Kami tidak melihat ada bom Molotov. Kami hanya melihat api yang tiba-tiba muncul di dinding." Sumber, Haaretz, 14 September 2024. David menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia percaya, seseorang telah menyusup ke dalam kerumunan dan membakar rumah itu untuk tujuan tertentu. Ia tidak percaya bahwa ini adalah tindakan spontan dari demonstran yang emosional. Ada dalang di balik semua ini, dan David bertekad untuk menemukannya. Ia memimpin timnya ke lokasi kejadian. Mereka menyisir setiap sudut. David menemukan sisa-sisa kain yang terbakar, tetapi ia tidak menemukan sisa-sisa bom Molotov seperti yang disebutkan dalam laporan media. Sebaliknya, ia menemukan sesuatu yang lebih aneh, sebuah botol semprotan yang kosong. Botol itu tidak berisi cairan yang mudah terbakar, melainkan sesuatu yang lebih lengket, seperti gel. David mengambil botol itu dan mengirimkannya ke laboratorium forensik. "Periksa setiap jejak di botol ini," katanya. Ketika ia dan timnya meninggalkan lokasi, mereka menemukan seorang demonstran tua yang masih duduk di bangku taman. "Inspektur," panggil pria itu. "Anda adalah David Levy, kan? Saya tahu Anda adalah orang baik. Dengarkan saya. Api itu bukan dari kami. Kami marah, kami frustrasi. Tapi kami tidak akan membakar rumah. Kami hanya ingin didengar." David menatap pria itu dengan tatapan mata yang tulus. "Saya tahu," jawabnya. "Saya akan mencari tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab." David melanjutkan perburuannya. Ia mengunjungi pos-pos keamanan di sekitar kediaman Perdana Menteri dan meminta rekaman CCTV. Ia juga memerintahkan timnya untuk melacak sinyal telepon yang aktif di lokasi kejadian pada saat api mulai menyala. Ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran. Ia tahu, perburuan ini tidak hanya akan membawanya ke penjahat, tetapi juga ke dalam jaringan konspirasi yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Perburuan ini baru saja dimulai, dan David Levy adalah satu-satunya orang yang bisa mengungkap semuanya. Penyelidikan David Levy berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan, tetapi setiap petunjuk baru hanya menambah lapisan teka-teki. Jejak-jejak yang awalnya terlihat jelas, kini menjadi buram dan menyesatkan. David dan timnya bekerja tanpa henti, memilah ribuan data yang mereka kumpulkan dari lokasi kejadian, rekaman CCTV, dan laporan intelijen. Semakin dalam ia menggali,
Semakin ia yakin bahwa kasus ini lebih dari sekadar tindakan vandalisme oleh demonstran yang frustrasi. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan terorganisir di balik semua ini. Laporan dari laboratorium forensik menjadi titik balik. Botol semprotan yang ditemukan David di lokasi kejadian ternyata tidak berisi bahan bakar biasa. Analisis menunjukkan adanya campuran polimer khusus dan zat kimia yang dirancang untuk mempercepat pembakaran, namun meninggalkan jejak yang minimal. Ini bukan bom molotov buatan tangan, Inspektur, kata kepala forensik, seorang wanita paruh baya dengan kacamata tebal. Ini produk yang dibuat secara profesional, mungkin untuk keperluan militer atau industri. Ini meninggalkan jejak yang sangat spesifik. David terdiam. Pikirannya berpacu. Jika ini bukan ulah demonstran, lalu siapa? Siapa yang memiliki akses ke zat semacam itu dan mengapa mereka menggunakannya? Ini bukan sekadar tindakan merusak properti. Ini adalah pesan. Pesan yang dirancang untuk terlihat seperti kekacauan, tetapi di balik itu, ada sebuah narasi yang dingin dan terencana. Sementara itu, tim digital David berhasil mengidentifikasi dua orang yang terlihat mencurigakan dalam rekaman Avi Cohen. Keduanya adalah Gideon dan Tamar, mantan personel unit khusus intelijen militer yang secara resmi telah pensiun. Mereka punya rekam jejak yang bersih, Inspektur, lapor salah satu anggota tim. Tidak ada catatan kriminal. Tapi mereka pernah bertugas di bawah komando Jenderal Naftali Ben-Ami. Nama itu membuat David terpaku. Mayor Jenderal Naftali Ben-Ami, pahlawan perang yang kini menjabat sebagai kepala divisi intelijen. Nama Naftali sering disebut-sebut sebagai calon potensial untuk posisi Perdana Menteri jika pemerintahan saat ini jatuh. Hubungan Naftali dengan para pelaku potensial terasa terlalu kebetulan untuk diabaikan. David menyadari bahwa ia telah menginjak ranah berbahaya. Kasus ini bukan lagi tentang pembakaran rumah, tetapi tentang intrik politik di level tertinggi. Ia tahu, jika ia salah langkah, karirnya bisa hancur, bahkan nyawanya bisa terancam. Namun, ia tidak peduli. Ia berjanji akan mencari kebenaran, dan ia akan melakukannya. Ia memutuskan untuk menghubungi seorang sumber lamanya di media, seorang editor senior di surat kabar terkemuka, Haaretz. Saya menemukan beberapa jejak yang sangat aneh dalam kasus pembakaran rumah PM, kata David melalui telepon yang terenkripsi. Saya perlu tahu apakah ada laporan atau rumor tentang persaingan politik antara Jenderal Naftali dan PM. Sumber itu terdiam sejenak. David, dengarkan baik-baik, katanya dengan suara berbisik. Ada banyak yang tidak bisa saya tulis. Tapi rumor tentang Naftali dan ambisinya sudah menjadi rahasia umum di lingkaran dalam politik. Banyak yang melihatnya sebagai anak emas, militer yang tidak puas dengan kepemimpinan sipil. Sumber itu juga menyebutkan adanya laporan yang diterbitkan oleh beberapa media sayap kanan, seperti Israel Hayom, yang secara konsisten memuji Naftali dan mengkritik keras Perdana Menteri. Mereka mencoba membangun narasi bahwa Naftali adalah satu-satunya orang yang bisa mengakhiri perang dan membawa kembali Sandera, kata sumber itu. Itu semua adalah bagian dari kampanye politik yang halus. Sumber, Haaretz, laporan investigasi, 16 September 2024. David kemudian membaca artikel-artikel yang dimaksud. Ia menemukan pola yang mencolok. Setiap kali ada kemunduran dalam negosiasi Sandera, atau setiap kali ada laporan korban sipil di Gaza, artikel-artikel yang mendukung Naftali akan muncul, menyoroti kegagalan pemerintah dan menggambarkan Naftali sebagai solusi yang kuat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi yang terencana. Pada saat yang sama, Avi Cohen, sang jurnalis, juga menemukan kejanggalan yang sama. Ia menerima email anonim yang berisi beberapa dokumen rahasia militer. Dokumen-dokumen itu adalah analisis mendalam tentang dampak psikologis dari perang yang berlarut-larut. Yang mengejutkan, di akhir dokumen, ada catatan tulisan tangan yang mengindikasikan bahwa data ini dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik agar mendukung perubahan kepemimpinan. Catatan itu ditandatangani dengan inisial NBA. Avi tahu inisial itu merujuk pada Naftali Ben-Ami. Ia juga membaca laporan dari The Wall Street Journal yang menyebutkan adanya upaya disinformasi besar-besaran di Israel yang tampaknya bertujuan untuk memecah belah masyarakat. Laporan itu, yang mengutip para ahli keamanan siber, mengindikasikan bahwa upaya ini berasal dari sumber-sumber domestik yang canggih. Sumber, The Wall Street Journal, laporan khusus,
15 September 2024. Malam itu, David Levy memandangi peta lagi. Pin oranye di kediaman PM kini dikelilingi oleh pin-pin merah yang melacak pergerakan Gideon dan Tamar, dan pin-pin biru yang menandai laporan-laporan media yang mencurigakan. Semua jejak itu, baik langsung maupun tidak langsung, mengarah pada satu orang, Mayor Jenderal Naftali Ben-Ami. David tahu, ia tidak hanya memburu pelaku pembakaran. Ia sedang memburu konspirasi yang jauh lebih besar. Ia telah menemukan jejak-jejaknya, dan ia akan terus mengikuti jejak itu, tidak peduli seberapa berbahayanya, sampai ia menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi, tetapi ia tahu, ia tidak bisa berhenti. Di tengah hiruk-pikuk kota yang masih merasakan dampak dari insiden pembakaran, Eli, sang mantan prajurit, merasakan kehampaan yang semakin dalam. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada api yang membakar rumah Perdana Menteri. Ia telah melihatnya, ia telah merasakan gejolaknya, dan ia percaya bahwa itu adalah sebuah tindakan yang terpaksa dilakukan oleh orang-orang yang putus asa. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Insting militernya yang terlatih bertahun-tahun mengatakan padanya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pagi harinya, ia menerima sebuah pesan di ponselnya, sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Eli, temui saya di lokasi biasa. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Lokasi biasa itu adalah sebuah kafe kecil yang terpencil, tempat pertemuan rahasia bagi para mantan prajurit yang tidak puas dengan kepemimpinan saat ini. Eli pergi ke sana, dan ia terkejut melihat siapa yang menunggunya. Kolonel Oren Shamir, mantan komandannya yang kini bekerja di bawah Mayor Jenderal Naftali Ben-Ami. Oren adalah sosok yang dihormati, seorang prajurit sejati. Namun, hari ini, wajahnya terlihat tegang dan dipenuhi kegelisahan. Eli, aku punya kabar buruk, kata Oren tanpa basa-basi. Kau ingat Gideon dan Tamar? Mereka yang menyusup ke dalam demonstrasi dan menyalakan api di rumah PM. Eli mengangguk. Ia tidak mengenal mereka secara pribadi, tetapi ia tahu bahwa mereka adalah bagian dari jaringan bawah tanah para mantan prajurit yang juga berdemonstrasi. Kenapa? Tanyanya. Bukankah mereka bagian dari kita? Oren menggelengkan kepala. Mereka bukan bagian dari kita, Eli. Mereka adalah agen. Mereka bekerja untuk Jenderal Naftali. Kata-kata itu bagaikan pukulan telak bagi Eli. Ia tidak bisa percaya. Tidak mungkin, gumamnya. Naftali, dia adalah pahlawan. Dia adalah satu-satunya harapan kita. Oren mendesah. Itu yang kita semua pikirkan. Tapi aku tahu kebenarannya. Pembakaran itu bukan tindakan spontan. Itu adalah operasi yang dirancang untuk memicu kekacauan, menjatuhkan Perdana Menteri, dan membuka jalan bagi Naftali untuk merebut kekuasaan. Dia memanipulasi kita semua, Eli. Dia menggunakan kemarahan kita untuk kepentingannya sendiri. Oren kemudian mengeluarkan sebuah flash drive kecil dan memberikannya kepada Eli. Ambil ini. Ini adalah bukti. Rekaman percakapan, dokumen-dokumen internal, dan rencana operasinya. Dia berencana untuk menggunakan kekacauan yang terjadi untuk mendeklarasikan kondisi darurat dan membentuk pemerintahan persatuan yang dipimpinnya. Banyak dari kita yang terperangkap dalam jebakannya. Aku harus memberitahumu ini sebelum semuanya terlambat. Eli mengambil flash drive itu, tangannya gemetar. Ia merasa dikhianati. Selama ini, ia percaya bahwa ia berjuang untuk sebuah tujuan mulia, sebuah tujuan yang didasari oleh keadilan dan pengorbanan putranya. Namun, sekarang ia menyadari bahwa ia hanyalah alat, pion dalam permainan catur politik yang kejam. Semua kemarahan dan pengorbanan yang ia rasakan digunakan untuk melayani ambisi seorang pria. Ia memikirkan kembali semua pidato Naftali yang memuji para demonstran, semua artikel yang menyanjungnya sebagai satu-satunya orang yang bisa membawa perdamaian. Semuanya adalah kebohongan. Laporan dari Jerusalem Post beberapa waktu lalu, yang memuji Naftali sebagai pemimpin yang karismatik dan potensial untuk masa depan Israel, kini terasa seperti sebuah sandiwara yang telah ia saksikan dengan bodohnya. Sumber, Jerusalem Post, laporan politik, 10 September 2024. Apa yang harus kulakukan? Tanya Eli, suaranya serak. Pergilah. Pergi ke seseorang yang bisa kau percaya. Ungkapkan kebenaran ini, jawab Oren. Aku harus kembali ke dalam.
Aku akan mencoba mengulur waktu. Tapi kau harus cepat. Naftali akan mencari orang-orang yang tahu kebenaran. Eli meninggalkan kafe itu dengan hati yang hancur. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia tidak bisa percaya pada siapapun lagi. Perasaan pengkhianatan ini jauh lebih menyakitkan daripada rasa duka atas kehilangan putranya. Ia telah berjuang. Ia telah berkorban. Ia telah menempatkan seluruh kepercayaannya pada seorang pemimpin yang ternyata hanyalah serigala berbulu domba. Saat ia berjalan di jalanan, matanya melihat poster-poster yang memajang foto putranya yang gugur. Di bawah foto itu, ada tulisan, "Mereka gugur untuk apa?" Sebuah pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Pertanyaan itu kini memiliki jawaban yang jauh lebih kejam dan menyakitkan. Mereka gugur untuk ambisi dan kekuasaan seorang pengkhianat. Eli tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mengungkapkan kebenaran, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang telah dimanipulasi oleh Naftali. Ia harus membersihkan nama putranya, membersihkan nama semua prajurit yang telah gugur, dan membersihkan nama para demonstran yang telah dicap sebagai ekstremis. Eli kemudian teringat pada seorang jurnalis yang ia temui di malam pembakaran, Avi Cohen. Ia ingat bagaimana Avi melaporkan dengan tulus dan tanpa filter. Ia memutuskan untuk menghubunginya. Avi adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Ia tahu, dengan flash drive di tangannya dan kebenaran yang ia pegang, ia memiliki kekuatan untuk mengguncang Israel sampai ke fondasinya. Pengkhianatan yang ia rasakan kini berubah menjadi amarah yang dingin. Eli tidak akan membiarkan Naftali menang. Ia akan berjuang, bukan lagi di medan perang, tetapi di medan kebenasan yang jauh lebih berbahaya, medan kebenaran. Malam itu, Yerusalem terasa sunyi, sebuah jeda yang menipu sebelum badai besar. Jurnalis Avi Cohen duduk di depan layar komputernya, matanya terpaku pada email anonim yang baru saja ia terima. Judulnya hanya berisi 2 kata, kebenaran. Isi email itu sangat singkat, hanya sebuah tautan ke penyimpanan cloud terenkripsi dan kata sandi yang rumit. Avi, yang sudah terbiasa dengan ancaman dan trik siber, mendekati email itu dengan hati-hati. Ia menghubungi seorang ahli forensik digital dari timnya, seorang peretas etis yang dikenal dengan julukan Phoenix, untuk memeriksa email tersebut dari segala kemungkinan jebakan. "Ini bersih, Avi," kata Phoenix melalui sambungan telepon yang aman. "Tidak ada virus, tidak ada malware. Seseorang ingin kamu melihat isinya." Dengan rasa penasaran yang memuncak, Avi memasukkan kata sandi dan mengakses tautan itu. Ia menemukan sebuah folder yang berisi file-file audio, dokumen-dokumen internal militer yang ditandai sebagai sangat rahasia, dan video beresolusi tinggi. Ia mulai membuka file-file itu satu persatu, dan setiap file yang ia buka membuat darahnya berdesir. File audio pertama adalah rekaman percakapan yang samar, tetapi suara yang dikenalnya dengan baik, suara Mayor Jenderal Naftali Ben-Ami. Dalam rekaman itu, Naftali berbicara dengan seorang bawahannya, menginstruksikan mereka untuk memicu kekacauan di tengah demonstrasi dan memastikan insiden pembakaran terjadi pada waktu yang tepat. Suara Naftali terdengar dingin dan tanpa emosi. "Kita butuh katalis," katanya. Sesuatu yang akan membakar opini publik dan memaksa mereka melihat bahwa kepemimpinan saat ini telah gagal total. Rumah PM adalah simbol yang sempurna. Avi tidak bisa bernapas. Ia telah melaporkan tentang ketegangan politik dan demonstrasi yang memuncak, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ada dalang di balik layar yang memanipulasi segalanya. Ia memutar rekaman itu berulang kali, memastikan tidak ada kesalahan. Ini bukan rumor, bukan spekulasi. Ini adalah bukti. Kemudian ia membuka dokumen-dokumen yang ditandai sebagai sangat rahasia. Dokumen-dokumen itu berisi analisis yang rinci tentang psikologi massa dan strategi disinformasi. Salah satu dokumen berjudul Proyek Phoenix menjelaskan bagaimana cara memanipulasi emosi publik melalui berita palsu dan kampanye media sosial yang terorganisir. Ada diagram yang menunjukkan bagaimana membuat narasi yang memuji Naftali sebagai pemimpin yang kuat dan mengkritik Perdana Menteri. Laporan-laporan ini mengutip data dari studi psikologi yang dilakukan secara diam-diam. Di bagian bawah dokumen, terdapat tanda tangan Naftali Ben-Ami. Bukti yang paling mencengangkan adalah video terakhir. Video itu direkam dari sebuah sudut tersembunyi, menunjukkan 2 orang yang disinyalir adalah agen Naftali, Gideon dan Tamar, menyelinap di tengah kerumunan.
Mereka terlihat menyemprotkan cairan dari botol-botol kecil ke dinding rumah Perdana Menteri, sesaat sebelum api mulai menjalar. Mereka bergerak dengan sangat profesional, seperti operator terlatih. Setelah api mulai menyala, mereka menghilang secepat kilat ke dalam kerumunan. Ini membuktikan bahwa pembakaran itu bukanlah tindakan spontan dari demonstran, tetapi sebuah operasi yang telah direncanakan dengan matang. Afi duduk terdiam, ponselnya berdering, tetapi ia tidak menjawab. Ia terlalu terkejut, marah, dan takut. Ia telah menyaksikan bagaimana Naftali memanipulasi ribuan orang, termasuk Eli, mantan prajurit yang ia temui di lokasi kejadian, dan para demonstran lain yang dengan tulus menuntut keadilan. Kemarahan yang mereka rasakan adalah nyata, tetapi tindakan yang diakibatkannya adalah hasil dari manipulasi yang kejam. Pada saat yang sama, ia ingat percakapannya dengan Inspektur David Levy. David juga merasa ada yang tidak beres. David telah menemukan jejak-jejak yang mengarah pada konspirasi. Afi tahu ia harus menghubungi David segera. Ia memiliki bukti yang akan memvalidasi semua kecurigaan David. Afi berpikir tentang risiko yang ia hadapi. Jika ia menerbitkan laporan ini, ia akan menjadi musuh nomor satu bagi Naftali dan jaringannya. Karirnya bisa hancur, bahkan nyawanya bisa terancam. Naftali adalah sosok yang sangat berkuasa, dengan pengaruh yang luas di militer dan pemerintahan. Namun, Afi juga memikirkan tentang rakyat Israel. Ia memikirkan semua orang yang telah terluka dan berkorban, yang telah dimanipulasi dan dibohongi. Ia memikirkan Sarah, sang relawan medis, dan Yael, sang seniman, yang menggunakan seni mereka untuk menuntut keadilan. Ia memikirkan Eli dan pengorbanan putranya. Mereka semua adalah korban dari permainan politik yang kotor ini. Laporan-laporan berita yang ia baca dan laporkan selama ini, seperti artikel dari The Times of Israel yang menyalahkan ekstremis sayap kiri, dan laporan dari Arutz Sheva yang menyebutnya sebagai terorisme domestik, kini terasa seperti bagian dari skenario besar. Naftali telah menciptakan narasi yang ia butuhkan untuk mencapai tujuannya, dan ia menggunakan media untuk melakukannya. Sumber, The Times of Israel. Arutz Sheva, laporan pasca insiden, 14 September 2024. Afi tahu, ia tidak bisa berdiam diri. Ia harus mengungkap kebenaran ini. Ia harus menantang narasi yang dibuat-buat dan mengungkapkan dalang di balik semua ini. Ia tahu, dengan bukti yang ia miliki, ia memiliki kekuatan untuk mengguncang fondasi politik Israel. Ia harus mengambil keputusan yang sulit, tetapi ia tahu bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan keluar dari kekacauan ini. Dengan tangan gemetar, ia mulai membuat panggilan telepon. Ia harus berkoordinasi dengan Inspektur David Levy, karena hanya dengan bekerja sama mereka bisa menghentikan Naftali dan membawa kebenaran kepada publik. Malam itu, Inspektur David Levy duduk di kantornya yang remang-remang, memandangi foto-foto Gideon dan Tamar, dua mantan agen yang ia curigai. Ia sudah berhasil melacak jejak mereka ke sebuah apartemen aman di pinggiran Tel Aviv. Namun, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semuanya. Semua bukti yang ia kumpulkan, jejak kimia yang aneh, laporan-laporan media yang bertentangan, dan jejak digital yang samar, mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan, konspirasi. Saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. David ragu-ragu, tetapi ia memutuskan untuk mengangkatnya. Suara di seberang telepon terdengar familiar. Inspektur Levy, ini Afi Cohen. David terkejut. Jurnalis yang meliput insiden itu, kenapa Anda menghubungi saya? Saya punya bukti yang Anda butuhkan, jawab Afi. Saya punya rekaman audio, dokumen, dan video yang membuktikan bahwa pembakaran rumah PM adalah operasi yang dirancang oleh Mayor Jenderal Naftali Ben-Ami. David duduk tegak, jantungnya berdebar kencang. Bagaimana Anda mendapatkan ini? Tanyanya. Itu tidak penting. Yang penting adalah, semua bukti ini nyata. Saya bisa mengirimkannya kepada Anda, tetapi saya khawatir Naftali akan mengetahuinya. David menyadari bahwa ia tidak bisa membuang waktu. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk membongkar konspirasi ini. Oke, kita harus bertemu. Sendirian. Sekarang, kata David. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah lokasi terpencil yang jauh dari pantauan. Sebuah kedai kopi kecil yang tutup di pinggir kota. Ketika David tiba, Afi sudah menunggunya.
Avi tidak membawa laptop atau flash drive. Ia hanya membawa sebuah ponsel. Saya tidak mau mengambil risiko, jelasnya. Ia kemudian membuka folder terenkripsi dan menunjukkan kepada David rekaman video Gideon dan Tamar. David melihatnya dengan seksama. Hatinya tenggelam. Ia telah melacak orang yang salah. Pelaku sebenarnya jauh lebih tinggi pangkatnya. Avi memutar rekaman audio percakapan Naftali. Suara Naftali terdengar jelas, dingin, dan penuh perhitungan. David tidak bisa lagi menyangkal. Bukti itu tak terbantahkan. David juga membaca dokumen-dokumen yang menunjukkan rencana Naftali untuk memanipulasi opini publik. "Kenapa Anda melakukan ini, Avi?" tanya David. "Anda tahu risiko yang Anda hadapi." Avi memandang David dengan mata lelah. "Saya tidak bisa berdiam diri. Rakyat Israel telah dibohongi. Mereka dimanipulasi untuk percaya bahwa mereka sendiri yang bertanggung jawab atas kehancuran ini. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya melihat Sarah, relawan medis itu, Eli, mantan prajurit yang kehilangan putranya, dan Yael, sang seniman. Mereka semua ada di sana karena mereka percaya mereka melakukan hal yang benar. Naftali menggunakan duka dan kemarahan mereka. Saya tidak bisa membiarkannya." David mengangguk. Ia mengerti. Ia juga merasakan hal yang sama. Namun, pilihan yang mereka hadapi sangat sulit. Jika mereka langsung membongkar semuanya, Naftali akan menghancurkan mereka. Naftali memiliki pengaruh yang sangat besar di militer dan pemerintahan. Ia bisa saja memecat David, mencabut lisensi jurnalis Avi, bahkan membahayakan nyawa mereka. "Kita tidak bisa langsung ke media," kata David. "Kita butuh rencana. Kita harus mendapatkan lebih banyak bukti yang tidak bisa dibantah. Kita harus menjebak Naftali." "Bagaimana caranya?" tanya Avi. "Kita harus berpura-pura berada di sisinya. Kita akan menggunakan ini sebagai umpan. Kita harus membuat dia merasa aman dan percaya diri, sehingga ia akan membuat kesalahan. Sementara itu, kita akan mengumpulkan lebih banyak bukti dari dalam jaringannya," jelas David. Mereka mulai menyusun rencana. Mereka akan menyebarkan rumor palsu bahwa mereka telah menemukan bukti yang mengarah pada kelompok-kelompok ekstremis yang lain, sebuah cerita yang akan didukung oleh Naftali. Ini akan membuat Naftali merasa bahwa ia telah menang dan mengalihkan perhatian dari dirinya. David akan terus melanjutkan penyelidikan resmi yang mengarah pada orang yang salah. Sementara itu, Avi akan mencoba menyusup ke dalam lingkaran jurnalis yang pro-Naftali, pura-pura mendukung narasinya. Ini adalah pilihan yang sulit dan berisiko. Mereka harus bermain di bawah radar, menjadi dua agen ganda yang bekerja sama untuk menjatuhkan musuh yang tak terlihat. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil bisa menjadi langkah terakhir. Tetapi, mereka juga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaran, dan mereka adalah satu-satunya orang yang bisa membongkarnya. Laporan dari media Israel terus berdatangan. Laporan dari Israel National News mengklaim bahwa penyelidikan polisi mengarah pada kelompok-kelompok radikal di antara para demonstran. Sumber: Israel National News, laporan khusus, 15 September 2024. David dan Avi tahu, laporan-laporan ini adalah bagian dari skenario yang telah disusun Naftali. Dan sekarang, mereka akan menggunakan skenario itu untuk menjebaknya. "Pilihan kita sulit," kata Avi. "Tapi kebenaran adalah satu-satunya jalan. Kita harus melakukannya." David mengangguk, menatap wajah Avi. "Ya, kita harus melakukannya. Untuk mereka semua," katanya, memikirkan Eli, Sarah, dan Yael, dan semua orang yang telah dimanipulasi oleh permainan kotor ini. Pilihan sulit itu telah dibuat, dan pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Rencana yang disusun oleh Inspektur David Levy dan jurnalis Avi Cohen adalah sebuah perjudian yang sangat berisiko. Ini bukan lagi sekadar kasus polisi, tetapi sebuah operasi rahasia untuk menjatuhkan salah satu pejabat militer paling berkuasa di Israel, Mayor Jenderal Naftali Ben-Ami. Mereka harus bekerja di bawah radar, menjadi bayangan di tengah kekacauan yang diciptakan oleh Naftali sendiri. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang salah akan membuat mereka berhadapan dengan konsekuensi yang mengerikan. David memulai rencananya dengan memanipulasi penyelidikan resminya.
Ia menyusun laporan yang mengarah pada kelompok-kelompok ekstremis sayap kiri yang beroperasi di Yerusalem. Ia menggunakan jejak digital dan beberapa saksi yang telah dilatih secara tidak sadar oleh Naftali untuk mengkonfirmasi narasi ini. Laporan palsu ini kemudian ia sampaikan kepada Komandan Kepala Kepolisian Yerusalem, Mayor Jenderal Golan, yang sudah berada di bawah tekanan dari lingkaran dalam politik. Jenderal, jejaknya mengarah pada kelompok anarkis yang terorganisir, lapor David dengan nada serius. Mereka menggunakan taktik gerilya untuk memicu kekacauan. Kami sedang memburu mereka. Golan, yang lega mendengar bahwa ada penjahat yang bisa ditangkap, segera menyetujui laporan itu. Ini adalah persis yang diinginkan Naftali. David tahu, laporan ini akan sampai ke meja Naftali dan membuatnya merasa aman. Naftali akan berpikir bahwa rencananya berjalan dengan sempurna, dan ia telah berhasil mengalihkan perhatian dari dirinya. Sementara itu, Avi Cohen memulai bagiannya dalam rencana ini. Ia memanfaatkan posisinya sebagai jurnalis lepas yang telah meliput peristiwa itu secara langsung. Ia mulai menulis serangkaian artikel dan laporan yang tampaknya mendukung narasi resmi. Ia memuat laporan-laporan yang mengutip sumber-sumber terpercaya di kepolisian yang mengklaim adanya kelompok-kelompok radikal di balik pembakaran rumah PM. Dalam salah satu artikelnya yang dimuat di sebuah blog berita kecil, ia menulis, tampaknya api yang membakar rumah PM bukanlah tindakan spontan dari demonstrasi massa, melainkan ulah segelintir ekstremis yang menyusup ke tengah-tengah kerumunan untuk menciptakan kekacauan. Sumber, blog berita, Yerusalem Insight, 16 September 2024. Avi juga menghubungi beberapa jurnalis lain yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan militer, termasuk Amit Levi dari Israel National News. Ia berpura-pura sedang mencari informasi tambahan dan dengan halus menyebarkan narasi palsu yang telah mereka buat. Amit, yang selama ini telah memuji Naftali, menyambut baik narasi ini. Ia merasa bahwa ini adalah konfirmasi atas semua yang ia yakini. Ini membuktikan bahwa Naftali adalah satu-satunya orang yang bisa membawa stabilitas, tulis Amit dalam kolomnya. Hanya militer yang bisa menghadapi ancaman teror domestik ini. Sumber, Israel National News, kolom analisis, 17 September 2024. Di balik layar, Avi dan David bekerja sama untuk mencari celah dalam jaringan Naftali. Mereka harus menemukan orang yang dapat mereka percaya di dalam lingkaran dalam Naftali untuk memberikan bukti yang lebih kuat. David kembali ke laboratorium forensik, meminta laporan yang lebih rinci tentang zat kimia yang ia temukan. Periksa setiap kemungkinan sumbernya, perintah David. Saya butuh tahu di mana zat ini diproduksi, siapa yang membelinya, dan siapa yang mengangkutnya. Pada saat yang sama, Avi kembali mempelajari semua dokumen yang ia terima dari email anonim. Ia menemukan sebuah nama yang berulang kali muncul dalam komunikasi Naftali, Kolonel Oren Shamir. Avi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Ia menemukan bahwa Oren adalah seorang perwira yang dihormati, tetapi belakangan ini ia jarang terlihat di depan publik. Avi mendapatkan nomor telepon pribadinya dari sumber lain dan menghubunginya. Saya jurnalis, Avi Cohen, kata Avi. Saya punya informasi yang sangat penting tentang Jenderal Naftali Ben-Ami. Saya tahu Anda bekerja untuknya. Ada keheningan panjang di seberang telepon. Apa yang Anda inginkan? Tanya Oren dengan suara yang tegang. Saya ingin kebenaran, jawab Avi. Saya tahu Anda tahu apa yang terjadi. Saya tahu Naftali memanipulasi semua ini. Saya punya bukti, tapi saya butuh bantuan Anda untuk membongkarnya. Oren ragu-ragu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, katanya, mencoba mengakhiri panggilan. Saya tahu tentang Gideon dan Tamar. Saya tahu tentang proyek Phoenix. Saya tahu Naftali menggunakan Anda dan banyak orang lain untuk merebut kekuasaan, desak Avi. Panggilan terputus. Avi merasa kecewa, tetapi ia tahu ia harus mencoba lagi. Ia mengirimkan Oren sebuah pesan terenkripsi dengan sebuah kalimat yang merujuk pada nama putra Eli yang gugur. Eli ingin keadilan untuk Yul. Pesan itu berhasil. Eli, yang telah bertemu dengan Oren, telah memberikan informasi itu kepada Avi. Oren tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membersihkan nama Eli, dan semua orang yang telah dimanipulasi oleh Naftali. Beberapa jam kemudian, Oren membalas pesan itu. Temui saya besok pagi. Sendirian. Di tempat yang sama.
rencana David dan Avi mulai membuahkan hasil. Mereka telah berhasil menciptakan narasi yang menipu Naftali, dan mereka telah menemukan celah di jaringannya. Namun, mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Naftali adalah musuh yang cerdas dan kejam. Ia akan melakukan apapun untuk melindungi kekuasaannya. Pertarungan yang sebenarnya, yang jauh lebih berbahaya dari pertempuran di jalanan, baru saja dimulai. Mereka telah membuat rencana balasan, dan kini mereka harus melaksanakannya, tidak peduli apapun risikonya. Pagi itu, udara di pinggiran Tel Aviv terasa dingin dan menusuk. Avi Cohen tiba di kedai kopi kecil yang telah disepakati, tempat ia akan bertemu dengan Kolonel Oren Shamir. Avi duduk di sudut, menunggu dengan jantung yang berdebar. Ia tidak tahu apakah Oren akan datang, atau apakah ini adalah jebakan yang dibuat oleh Naftali. Namun, ia harus mengambil risiko ini. Informasi yang ia miliki tidak cukup untuk menjatuhkan Naftali. Ia membutuhkan bukti dari dalam, dari seseorang yang tahu seluk-beluk operasinya. Tepat pukul 8 pagi, seorang pria berjaket tebal dan topi baseball masuk. Ia berjalan lurus ke arah Avi. Itu adalah Oren Shamir. Wajahnya terlihat pucat dan lelah, seolah ia tidak tidur selama berhari-hari. Ia duduk di seberang Avi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengeluarkan sebuah flash drive dan meletakkannya di atas meja. "Ini semua yang aku punya," bisik Oren, matanya mengawasi pintu masuk. Rekaman percakapan, dokumen transfer dana, laporan intelijen palsu. Semuanya yang membuktikan bahwa Naftali adalah dalang di balik semuanya. Avi mengambil flash drive itu dan menyimpannya di saku jaketnya. "Terima kasih, Kolonel. Mengapa Anda melakukan ini?" tanyanya. "Aku tidak bisa lagi melihatnya," jawab Oren, suaranya dipenuhi rasa jijik. Dia menggunakan duka rakyat untuk kekuasaannya. Dia mengorbankan prajurit seperti Yul untuk ambisinya sendiri. "Aku tidak bisa membiarkannya. Aku telah bersumpah untuk melindungi negara ini, bukan untuk mengkhianatinya." Tiba-tiba, pintu kedai kopi terbuka. Seorang pria bertubuh kekar dengan jas hitam masuk. Mata Oren membelalak. "Dia tahu," bisiknya. "Dia tahu aku di sini." Oren berdiri, menarik kerah jaket Avi. "Pergi, pergi sekarang," teriaknya. Avi tidak membuang waktu. Ia melarikan diri melalui pintu belakang, meninggalkan Oren sendirian di dalam. Pria berjas hitam itu segera mendekati Oren, tetapi Oren telah mengeluarkan pistolnya. Tembakan terdengar. Sementara itu, David Levy yang telah mengikuti Avi dari kejauhan, mendengar tembakan itu dan segera menelepon timnya. Ia tahu bahwa mereka telah ditemukan. David bergegas ke lokasi, hanya untuk menemukan Oren yang tergeletak di lantai, berlumuran darah. Ia masih hidup, tetapi lukanya parah. Dia tahu, bisik Oren, menunjuk ke arah jalan. David tahu ia harus mengutamakan keselamatan Avi. Ia melacak sinyal telepon Avi dan menemukannya berlari di jalanan yang sepi. "Avi, ikut saya," teriak David. Avi tidak ragu-ragu. Ia melompat ke dalam mobil David, dan mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Di dalam mobil, Avi menghela napas panjang. Ia menunjukkan flash drive kepada David. "Ini dia. Semuanya ada di sini," katanya. Suaranya bergetar. "Oren terkena tembakan. Saya tidak tahu apakah dia selamat." David mengangguk, matanya fokus pada jalan. "Dia akan selamat. Tapi sekarang, Naftali tahu kita mengincarnya." Saat mereka melaju, David menerima panggilan. Itu dari Komandan Golan. "Levy, laporanmu tentang kelompok ekstremis itu salah," teriak Golan. "Kami mendapat informasi bahwa kamu dan jurnalis itu bekerja sama. Ini pengkhianatan." David tahu bahwa Golan telah dipengaruhi oleh Naftali. Naftali telah menciptakan narasi baru, bahwa David dan Avi adalah agen ganda yang bekerja untuk memfitnahnya. Sebuah berita kilat dari Arutz Sheva muncul di layar ponsel David. "Investigasi pembakaran rumah PM mengalami perubahan drastis. Inspektur David Levy dan jurnalis Avi Cohen diduga terlibat dalam upaya fitnah terhadap Jenderal Naftali Ben-Ami." Sumber, Arutz Sheva. Laporan darurat, 18 September 2024. "Kami dijebak," kata Avi, menyadari apa yang sedang terjadi. David mengangguk. "Ya, kita tidak bisa lagi kembali.
Kita harus menjatuhkannya. Sekarang juga. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa pergi ke siapapun di dalam sistem. Naftali telah menguasai semua saluran informasi. Satu-satunya jalan keluar adalah pergi ke publik. David dan Avi memutuskan untuk mengadakan konferensi pers dadakan di lokasi yang aman. Mereka harus mengungkapkan kebenaran sebelum Naftali bisa membungkam mereka. Mereka tiba di sebuah tempat parkir bawah tanah yang sepi. Avi segera menghubungi Sarah, Eli, dan Yael. Ia meminta mereka untuk datang ke lokasi itu. Ia tahu bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan kesaksian publik yang kuat. Eli, yang telah menduga akan hal ini, tiba lebih dulu. Matanya dipenuhi amarah. Naftali mengkhianati kita, katanya dengan suara yang bergetar. Dia menggunakan putraku untuk kekuasaannya. Sarah dan Yael juga datang. Mereka melihat flash drive itu dan mengangguk. Kita harus melakukannya, kata Sarah. Untuk semua orang yang tidak bersuara. David memandang mereka semua. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi berjuang sendirian. Ia berjuang bersama orang-orang yang berani, yang telah dimanipulasi, tetapi tidak hancur. Konfrontasi ini bukan lagi antara David dan Naftali. Ini adalah konfrontasi antara kebenaran dan kebohongan, antara keadilan dan pengkhianatan. Mereka akan melawan, dan mereka tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Pukul 11 pagi, sebuah konferensi pers dadakan diadakan di sebuah hotel tua di Yerusalem yang jarang digunakan. Lokasi ini dipilih dengan hati-hati oleh David Levy dan Avi Cohen, karena letaknya yang strategis dan jauh dari pantauan mata-mata Naftali Ben-Ami. Hanya beberapa jurnalis terpercaya yang diundang, mereka yang dikenal karena integritasnya dan tidak terikat oleh pengaruh politik. Di antara mereka adalah seorang reporter investigasi dari surat kabar Haaretz dan seorang jurnalis dari saluran berita independen yang dikenal kritis. Ruangan itu dipenuhi ketegangan. David berdiri di podium, mengenakan seragam polisi yang rapi, sementara Avi berdiri di sampingnya, memegang flash drive di tangannya. Di belakang mereka, duduk Eli, Sarah, dan Yael, menjadi saksi bisu dari kebenaran yang akan segera terungkap. David memulai dengan suara yang tenang namun tegas. Saya, Inspektur David Levy dari Kepolisian Israel, dan kolega saya, jurnalis Avi Cohen, telah mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Bukti ini mengungkap bahwa insiden pembakaran rumah Perdana Menteri bukanlah tindakan terorisme yang dilakukan oleh para demonstran. Insiden itu adalah sebuah operasi yang dirancang dan dilakukan oleh Mayor Jenderal Naftali Ben-Ami. Seketika, ruangan itu hening. Jurnalis yang hadir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mereka segera mengaktifkan kamera dan mikrofon mereka. Ini adalah berita yang akan mengguncang seluruh Israel. David kemudian mengeluarkan sebuah tablet dan memproyeksikan video yang ada di dalam flash drive. Ini adalah rekaman video yang menunjukkan dua agen, Gideon dan Tamar, menyelinap di tengah kerumunan dan menyalakan api. Mereka bukan demonstran. Mereka adalah operator yang bekerja di bawah perintah Naftali. Video itu menunjukkan dengan jelas bagaimana kedua agen itu menggunakan zat kimia yang mudah terbakar untuk memicu api, lalu menghilang ke dalam kerumunan. Selama beberapa detik, wajah-wajah para jurnalis terpaku pada layar, mencoba memproses informasi yang mereka lihat. Setelah video berakhir, Avi mengambil alih podium. Saya juga memiliki rekaman audio, katanya. Ia memutar rekaman percakapan Naftali dengan bawahannya. Suara Naftali terdengar jelas, dingin, dan penuh perhitungan. Kita butuh katalis, terdengar suara Naftali. Sesuatu yang akan membakar opini publik. Rumah PM adalah simbol yang sempurna. Avi kemudian mempresentasikan dokumen-dokumen yang ia terima. Ia menjelaskan bagaimana proyek Phoenix dirancang untuk memanipulasi opini publik, menggunakan disinformasi dan laporan palsu untuk membangun narasi yang menguntungkan Naftali. Jenderal Naftali Ben-Ami menggunakan duka dan kemarahan rakyat Israel untuk kepentingannya sendiri. Ia menggunakan pengorbanan prajurit seperti putra Eli, dan ketulusan para aktivis seperti Sarah dan Yael, sebagai pion dalam permainan politiknya. Di belakang, Eli berdiri, matanya berapi-api. Ia melangkah maju ke podium. Putraku gugur untuk negara ini, katanya, suaranya bergetar karena emosi. Naftali mengkhianati kami. Dia menggunakan darah putraku dan darah semua prajurit yang gugur untuk kekuasaannya sendiri. Setelah konferensi pers,
berita menyebar secepat kilat. Saluran-saluran berita independen dan media yang kritis segera menayangkan laporan David dan Avi. Laporan The Guardian dari London, yang dikenal karena liputannya yang seimbang tentang konflik, segera merilis laporan kilat, skandal mengejutkan di Israel, pejabat militer dituduh dalangi pembakaran rumah PM untuk rebut kekuasaan. Laporan itu mengutip pernyataan David Levy secara langsung dan menyoroti bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Sumber, The Guardian, 19 September 2024. Sementara itu, media-media yang loyal kepada Naftali, seperti Arutz Sheva, berusaha membantah tuduhan itu, menyebutnya sebagai teori konspirasi yang dibuat oleh jurnalis dan polisi yang tidak loyal. Namun, kali ini, kebohongan mereka tidak berhasil. Bukti video, audio, dan kesaksian dari Eli, Sarah, dan Yael terlalu kuat. Seluruh Israel gempar. Demonstrasi yang awalnya menuntut keadilan untuk Gaza, kini berubah menjadi demonstrasi yang menuntut penangkapan Naftali Ben-Ami. Publik merasa dikhianati. Mereka menyadari bahwa kemarahan yang mereka rasakan adalah nyata, tetapi insiden yang memicu semuanya adalah sebuah kebohongan yang kejam. David dan Avi tahu, mereka telah berhasil. Kebenaran telah terungkap. Naftali tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekuasaannya. Jaringan konspirasinya mulai runtuh, dan keadilan, setelah sekian lama, akhirnya akan datang. Namun, mereka juga tahu, ini baru permulaan. Naftali masih berkuasa, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan untuk kebenaran baru saja dimulai, dan hasilnya masih belum pasti. Tapi untuk saat ini, mereka telah memenangkan pertempuran pertama. Mereka telah membongkar kebenaran, dan kebenaran, pada akhirnya, adalah senjata yang paling kuat. Berita tentang pengkhianatan Naftali Ben-Ami menyebar ke seluruh penjuru Israel dan dunia, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang fondasi politik dan militer negara. Konferensi pers yang diselenggarakan oleh David Levy dan Avi Cohen menjadi titik balik. Kepercayaan publik, yang sudah rapuh, kini hancur lebur. Naftali, yang sebelumnya dianggap sebagai pahlawan dan calon penyelamat, kini dicap sebagai dalang di balik kekacauan yang disengaja. Pagi setelah konferensi pers, Naftali Ben-Ami ditangkap di kediaman pribadinya di Tel Aviv. Ia tidak melawan. Wajahnya yang dulu selalu terlihat percaya diri kini tampak kuyu, seolah ia tahu bahwa permainannya telah berakhir. Penangkapan ini bukan hanya sebuah tindakan hukum, melainkan juga sebuah simbol dari kejatuhan seorang tokoh yang ambisius dan haus kekuasaan. Sebuah artikel dari The Times of Israel melaporkan penangkapan ini dengan judul, "Dari Pahlawan Perang Menjadi Pengkhianat, Jenderal Naftali Ben-Ami ditangkap atas tuduhan konspirasi." Laporan itu juga menyebutkan bahwa tuduhan yang dihadapinya sangat serius, termasuk makar dan hasutan. Sumber, The Times of Israel, laporan Breaking News, 19 September 2024. Namun, penangkapan Naftali bukanlah akhir dari masalah. Sebaliknya, itu adalah awal dari konsekuensi yang lebih dalam dan rumit. Perdana Menteri Netanyahu, yang rumahnya menjadi target, kini menghadapi krisis kepercayaan yang lebih besar. Meskipun ia adalah korban dari konspirasi, fakta bahwa ia tidak menyadari adanya intrik politik di bawah hidungnya menunjukkan kegagalan kepemimpinan yang fatal. Publik melihatnya sebagai pemimpin yang lemah dan mudah dimanipulasi. Gelombang protes yang sebelumnya fokus pada Gaza dan Sandera, kini menuntut pertanggungjawaban dari seluruh elit politik Israel. Para demonstran, termasuk Eli, Sarah, dan Yael, merasa bahwa perjuangan mereka untuk keadilan telah dibenarkan. Namun, mereka juga menyadari bahwa sistem yang ada telah sangat rusak. Mereka tidak lagi percaya pada politisi, baik yang berkuasa maupun yang beroposisi. Sebuah laporan dari Al Jazeera dari Yerusalem, yang menyoroti aksi unjuk rasa pasca penangkapan Naftali, mencatat bahwa para demonstran tidak lagi meneriakan nama-nama. Mereka meneriakan tuntutan reformasi. Mereka merasa bahwa seluruh sistem politik telah mengkhianati mereka. Sumber, Al Jazeera, laporan khusus, 20 September 2024. Di tengah semua itu, David Levy dan Avi Cohen mendapati diri mereka berada dalam sorotan. Mereka dipuji sebagai pahlawan yang berani mengungkap kebenaran. Namun, mereka juga tahu, tugas mereka belum selesai. Mereka harus bekerja sama dengan jaksa penuntut untuk memastikan Naftali diadili dan dihukum. Ini bukan tugas yang mudah, karena jaringan Naftali masih bersembunyi di dalam militer dan pemerintahan.
Mereka akan berusaha mengacaukan persidangan, kata David kepada Avi suatu sore. Mereka akan menciptakan narasi baru, mencoba menyalahkan kita, dan berusaha membungkam para saksi. Avi mengangguk. Ia sudah merasakan dampaknya. Beberapa media yang dulu memujinya, kini mengkritiknya, menuduhnya sebagai alat politik atau pengkhianat bangsa. Sebuah kolom dari Israel Hayom bahkan menyindirnya. Jurnalis dan polisi ini mungkin mengungkap kebenaran, tetapi mereka telah memperlihatkan kelemahan kita kepada dunia. Mereka telah memberikan amunisi kepada musuh-musuh kita. Sumber, Israel Hayom, kolom opini, 20 September 2024. Di luar, para demonstran terus menuntut keadilan. Eli, yang telah mengungkapkan duka atas kehilangan putranya, kini menjadi simbol dari perlawanan. Ia dan Sarah mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan untuk membantu keluarga-keluarga sandera dan tentara yang gugur. Keadilan bukan hanya tentang menghukum yang bersalah, kata Eli dalam sebuah pidato yang emosional. Keadilan adalah tentang memastikan bahwa pengorbanan anak-anak kita tidak sia-sia. Itu adalah tentang memastikan bahwa kita membangun negara yang layak untuk mereka. Sementara itu, Yael kembali ke seni jalannya. Kali ini, ia melukis mural besar di tembok pemisah antara Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur. Mural itu menggambarkan wajah-wajah yang terluka dari kedua sisi, Israel dan Palestina, saling berpegangan tangan. Di bawahnya, ada tulisan, "Api kebohongan membakar kita semua. Biarkan kebenaran membimbing kita." Konsekuensi dari pembongkaran konspirasi ini adalah sebuah pergolakan besar. Pemerintahan Netanyahu kembali menghadapi krisis kepercayaan publik, yang membuatnya berada di ambang keruntuhan. Perpecahan dalam koalisi politiknya semakin mendalam. Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada sebuah harapan yang muncul, sebuah harapan bahwa dari kehancuran ini, akan lahir sebuah Israel yang baru, sebuah Israel yang lebih jujur, lebih adil, dan lebih peduli pada rakyatnya. Keadilan untuk Gaza, yang menjadi slogan awal demonstrasi, kini telah beresonansi dengan tuntutan untuk keadilan di dalam negeri. Rakyat Israel telah melihat kebenaran yang telanjang dan menyakitkan, dan mereka menuntut perubahan. Ini adalah konsekuensi dari kebohongan yang telah membakar segalanya. Dan dari abu itu, sebuah fajar baru akan segera terbit. Penangkapan Naftali Ben-Ami dan terungkapnya konspirasi besar-besaran adalah sebuah badai yang mengguncang Israel. Namun di tengah badai itu, ada sebuah fajar yang mulai terbit. Keruntuhan moral dan politik yang disebabkan oleh kebohongan Naftali justru membuka jalan bagi sebuah era baru. Rakyat Israel, yang merasa dikhianati, kini menuntut lebih dari sekadar perdamaian. Mereka menuntut rekonsiliasi, kejujuran, dan keadilan yang menyeluruh. Persidangan Naftali menjadi tontonan nasional. Ia diadili di pengadilan sipil, sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah sementara untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Berita tentang persidangan ini mendominasi semua media, dari Haaretz hingga Jerusalem Post. Setiap hari, rincian baru tentang bagaimana Naftali memanipulasi informasi, menyusupkan agen, dan menggunakan trauma masyarakat untuk keuntungannya sendiri terungkap. Saksi-saksi, termasuk David Levy, Avi Cohen, dan Kolonel Oren Shamir yang pulih dari lukanya, memberikan kesaksian yang memberatkan. Eli, dengan suaranya yang bergetar namun tegas, bersaksi tentang bagaimana Naftali mengkhianati pengorbanan putranya. Kesaksiannya sangat emosional dan menyentuh hati jutaan orang. Ini bukan tentang politik, katanya. Ini tentang harga sebuah nyawa. Di luar gedung pengadilan, gelombang demonstrasi terus berlanjut. Namun, kali ini, demonstrasi itu memiliki wajah yang berbeda. Slogan-slogan lama tentang "pulangkan anak kami" dan "keadilan untuk Gaza" tidak menghilang, tetapi kini disandingkan dengan tuntutan untuk reformasi politik yang radikal. Rakyat Israel menuntut undang-undang yang lebih ketat tentang transparansi pemerintah, pembatasan kekuasaan militer dalam urusan sipil, dan diakhirinya konflik yang berlarut-larut. Mereka tidak lagi hanya menuntut keadilan, tetapi juga sebuah masa depan yang berkelanjutan. Sarah, sang relawan medis, menggunakan momentum ini untuk mengadvokasi sistem kesehatan yang lebih baik. Ia berbicara di televisi, menulis di blog, dan mengadakan seminar tentang pentingnya kesehatan mental, terutama bagi para veteran perang dan keluarga sandera. Keadilan sejati, katanya dalam sebuah wawancara dengan Yediot Ahronot, adalah ketika kita tidak hanya menyembuhkan luka fisik,
tetapi juga luka di jiwa kita. Pemerintah harus memprioritaskan rakyatnya, bukan hanya perangnya. Sumber, Yediot Ahronot, wawancara khusus, 22 Oktober 2024. Sementara itu, Yael, sang seniman, menjadi suara bagi perubahan. Muralnya di tembok pemisah menjadi sebuah simbol yang kuat. Ia tidak hanya melukis di sana, ia juga mengadakan lokakarya seni bagi anak-anak Israel dan Palestina. Mereka melukis bersama, menciptakan karya-karya yang menggambarkan mimpi mereka tentang perdamaian. Lukisan-lukisan itu, yang dipajang di galeri-galeri di Tel Aviv, menjadi viral di media sosial, menunjukkan kepada dunia bahwa ada sebuah generasi baru yang menolak untuk mewarisi konflik. Sebuah laporan dari The Guardian menyebutnya sebagai sebuah revolusi dari Quas dan Ket, menyoroti bagaimana seni dapat menjadi jembatan bagi dialog yang sulit. Sumber, The Guardian, laporan seni dan budaya, 15 November 2024. Di tengah semua itu, David Levy dan Avi Cohen, yang dijuluki sebagai pemburu kebenaran, terus bekerja. Mereka menolak semua tawaran untuk menulis buku atau menjadi pembicara. Tugas kami adalah memastikan keadilan ditegakkan, kata David dalam sebuah wawancara singkat, bukan untuk mencari ketenaran. Mereka berdua mendirikan sebuah organisasi non-profit yang berfokus pada jurnalisme investigasi dan integritas kepolisian, memastikan bahwa tidak akan ada lagi Naftali Ben-Ami yang bisa memanipulasi sistem. Meskipun jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan, peristiwa ini telah menciptakan sebuah momentum yang tidak bisa dihentikan. Pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu, yang terancam runtuh, akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah-langkah drastis. Ia mengumumkan pengunduran dirinya, membuka jalan bagi pemilihan umum baru. Dalam pidato perpisahannya, ia mengakui kegagalan sistem dan berjanji bahwa ia akan mendukung transisi menuju sebuah era yang lebih jujur. Dari kehancuran yang disebabkan oleh api kebohongan, sebuah harapan baru lahir. Rakyat Israel, yang telah menyaksikan bagaimana kebohongan hampir menghancurkan mereka, kini bertekad untuk membangun kembali fondasi negara mereka dengan kejujuran, keadilan, dan empati. Ini adalah sebuah fajar yang baru, yang membawa janji perdamaian, bukan hanya di Gaza, tetapi juga di hati setiap orang Israel yang telah terluka. Sebuah babak baru telah dimulai, di mana kebenaran menjadi panduan utama, dan keadilan menjadi tujuan akhir.